Halo adik-adik, ketemu lagi di channel BEduka. Kita akan membahas soal UTBK SNBT pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-11. Kalau kalian ingin nyoba dulu mengerjakan soalnya, bisa di pause dulu videonya, kemudian kalian mencoba mengerjakan. Nah, ketika sudah dapat jawabannya, videonya bisa di play lagi untuk mengecek kebenaran jawaban kalian. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal yang pertama. Suatu pekerjaan selesai oleh 8 orang dalam waktu 10 hari. Maka hubungan P dan Q berdasarkan informasi tersebut, P merupakan banyaknya tambahan pekerja jika ingin diselesaikan 2 hari lebih cepat, kemudian Q sama dengan 2. Maka hubungan antara P dan Q yang tepat itu seperti apa? Nah, tadi kan 8 orang itu menyelesaikan pekerjaan dalam 10 hari. Berarti kalau ingin diselesaikan lebih cepat, berarti pekerjaannya juga harus ditambah, ya kan? Nah, kalau yang awalnya 10 hari, kalau ingin diselesaikan 2 hari lebih cepat, berarti waktunya kan hanya 8 hari. Maka banyaknya pekerjaannya ada berapa? Nah, untuk kasus seperti ini berarti merupakan kasus apa? Perbandingan senilai atau berbalik nilai? Iya, perbandingan berbalik nilai, karena kalau pekerjaannya sedikit, maka waktunya jadi banyak atau lama. Tapi kalau pekerjaannya banyak, maka waktunya menjadi sedikit. Berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke, tadi pekerjaannya awalnya itu kan 8 orang, selesai dalam 10 hari. Nah, kalau waktunya 2 hari lebih cepat berarti 8 hari, maka pekerjaannya berapa? Kita simbolkan dengan X. Nah, berarti ini kita langsung bikin pecahan, berarti 8 per X, ini harusnya 8 per X ya, sama dengan 8 per 10. Ini kita kalikan silang, sehingga diperoleh 8X sama dengan 8 kali 10. 8X sama dengan 80, maka X-nya adalah 80 per 8 sama dengan 10 orang. Berarti kalau ingin pekerjaannya selesai dalam 8 hari, maka pekerjaannya sebanyak 10 orang. Nah, tadi kan awalnya pekerjaannya itu kan 8 orang. Nah, untuk menyelesaikan dalam 8 hari, ternyata pekerjaannya harus 10 orang. Berarti tambahan pekerjaannya berapa? Dari 8 menjadi 10 orang tuh tambahnya berapa? Yaitu 2 orang. Maka nilai ini sama dengan 2. Dan ternyata nilai Q-nya juga sama dengan 2. Berarti baik P maupun Q itu nilainya sama-sama 2. Maka hubungan antara P dan Q yang tepat itu adalah P sama dengan Q, yaitu yang C. Lanjut ya ke soal yang nomor 2. Daerah yang diarsir adalah, daerah yang diarsir itu kan daerah ini ya, yang punyanya A ini, yang warnanya lebih gelap. Nah, daerah yang diarsir ini kan merupakan bagian A atau lingkaran A, kemudian dikurangi dengan gabungan antara B sama C. Maka opsi yang tepat yang mengilustrasikan atau menggambarkan daerah yang diarsir itu adalah opsi yang C. Nah, yang ini ya, yang ini sama ini kan merupakan gabungan antara B sama C. Kemudian memotong lingkaran A, maka daerah yang diarsir ini merupakan bagian A utuh dikurangi sama gabungan antara B sama C. Oke, soal yang ketiga. Tentukan panjang BC, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di mana pernyataan yang pertama itu menjelaskan bahwa sudut C itu sama dengan 60 derajat, kemudian pernyataan yang kedua AB-nya sepanjang 10 cm. Oke. Tadi yang diketahui AB ini sama dengan 10 cm, kemudian sudut C-nya yang di sini ini adalah 60 derajat. Nah, berarti yang sudut A-nya tadi adalah 45, ini yang ada di gambar. Nah, kita disuruh menghitung panjangnya BC ini. Berarti kita menggunakan perbandingan panjang BC itu sama dengan sinus 45 derajat per AB atau panjangnya AB kan ini ya, berarti AB ini kan berhadapannya sama sudut yang C, berarti per sinus 60 derajat. Maka BC per sinus 45 itu kan sama dengan setengah akar 2, kemudian sinus 60 itu sama dengan setengah akar 3, berarti langsung kita kalikan silang. Maka BC itu sama dengan 10 dikalikan setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 3. Nah, yang sesama setengah ini kita coret saja, maka nilai BC itu adalah 10 akar 2 dibagi dengan akar 3. Maka dari pernyataan yang 1 dan 2 ini kita bisa menemukan panjangnya BC.
Maka untuk menemukan panjangnya sisi BC tadi, berarti kita menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 secara bersama-sama. Karena kalau hanya menggunakan pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Kalau pernyataan 2 saja juga tidak cukup, tetapi kalau menggunakan pernyataan pertama dan pernyataan kedua secara bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke, ke soal yang terakhir. Untuk membuat 1 cangkir kopi digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah berapa? Nah, tadi kan awalnya kalau 1 cangkir itu dibutuhkan kopinya 1 sendok teh, kemudian gulanya itu Y sendok teh. Nah, kalau sekarang kita ingin membuat kalau sekarang kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyaknya kopinya itu berapa? Tuh ya. Maka caranya kita bisa mengalihkan silang. Ketika kita menggunakan 1 sendok teh kopi, maka gulanya adalah Y. Nah, kalau kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka kopinya itu sama dengan X. Kan kita nggak tahu ya berapa banyak kopinya, ini yang mau kita cari. Kemudian langsung kita kalikan silang, berarti XY sama dengan 5. Maka untuk menghitung banyaknya kopi atau X tadi, itu sama dengan 5 per Y. Maka banyaknya kopi yang digunakan itu adalah 5 per Y sendok teh, yaitu opsi yang B. Gimana, gampang bukan soal nomor 1 sampai nomor 4? Nah, kalau kalian masih ada yang dibingungkan, boleh banget tulis di kolom komentar kira-kira yang paling bikin kalian bingung itu apa, gitu ya. Demikian tadi pembahasan soal pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.